Oke, assalamualaikum guys. Balik lagi bareng saya Reza Irsyadi. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan bahas ikan cana lagi nih. Tapi kali ini ya, saya ada di tempat kakak saya. Dan kali ini kita akan bahas tentang ikan cana kakak saya. Bukan bahas ya, review cana kakak saya. Dan kebetulan ikan cana pertama saya itu diadopsi kakak saya ya, ikan cana stewarti. Yang kalau kalian ingat video ini nih video tentang cana stewarti yang pertama saya pelihara, itu dari size 4 cm teman-teman, 4 cm, dan sekarang tuh size-nya udah lumayan teman-teman. Hitungannya dari bulan Mei ya, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, udah 6 bulan, udah setengah tahun. Bagaimana perkembangannya kita akan review. Dan selain cana stewarti itu, nanti kita juga akan ngeliat cana maru yellow sentarum. Kakak saya lupa dia pelihara dari size berapa, tapi sekarang sih kayaknya size-nya udah 30 cm ya. Nanti kita lihat aja langsung gimana ikannya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita ada nih, kalau kalian teman-teman lihat nih ya, ini. Nah, 2 tank ini. Nah, ini ikannya teman-teman. Nanti kita nyalain lampunya dulu, kita lihat ya, kita review secara rincinya gimana. Oke? Kebetulan saya sudah bawa amunisi kaca teman-teman. Oke. Sebenarnya sih kalau cana stewarti saya itu udah flaring tangan ya. Nggak tahu yang maru ini gimana. Apakah dia udah mentalnya udah bagus atau gimana? Ini kebetulan orangnya lagi nggak ada di rumah teman-teman. Tapi katanya kalau saya mau review silakan datang aja. Jadi sini nggak ada orang, jadi nggak ada yang jelasin. Kita akan review sendiri. Nanti kalau ada informasi tambahan saya tambahin di Sapers ya teman-teman, supaya informasinya mendalam dan informasinya lebih rinci lagi. Oke, langsung kita review teman-teman. Wah, akhirnya bisa nge-review ikan orang ya kan. Biasanya nge-review ikan sendiri mulu gitu kan, bosen juga teman-teman. Oke, kita langsung aja kita lihat ikan cana maru dan cana stewarti saya. Oke, Trakels namanya teman-teman, tapi udah diadopsi sama kakak saya, jadi itu udah bukan hak saya juga sebenarnya, tapi ya ngelepas kangen juga teman-teman. Langsung kita nyalain lampunya, habis itu kita langsung deketin ikannya. Oke, sebentar, mulai dari sini teman-teman, sini dulu, nyalain, deng, ya. Satu lagi teman-teman. Oke guys, jadi ikan pertama adalah cana stewarti. Ini cana stewarti karbialong ya. Seperti saya bilang, kenapa karbialong? Karena ini ada rimnya itu lebih tebal teman-teman dibandingkan cana stewarti arunakal yang saya punya teman-teman. Dari segi fisik memang ini agak kegemukan ya. Seingat saya sih memang saya beri makan, saya jor itu waktu awal pelihara adalah cacing teman-teman. Jadi kenapa dia badannya cepat besar, karena memang makannya cacing. Dan kenapa memang agak gembul, karena ya cacing tadi. Cacing ini teman-teman, ini mengandung banyak lemak, jadi ini mempercepat pertumbuhan dari segi besarnya ya si ikan. Nah, sayangnya karena terlalu berlebihan, jadi ini agak kegemukan teman-teman. Sebenarnya ikan ini kalau teman-teman bisa perhatikan, ini sebenarnya ikannya gondrong loh teman-teman. Jadi memang dari indukannya sepertinya gondrong nih teman-teman. Dari segi dot ini juga sebenarnya banyak ya, cuman memang agak gosong. Ya kalau saya perkirakan ini gosong karena dari background sudah hitam pertama. Kedua, lampunya juga sepertinya terlalu panas teman-teman. Yang ketiga, backgroundnya yang hitam. Jadi background hitam, pasir hitam, dan ini bisa bikin ikannya gosong. Balik lagi sih ke kenyamanan ikannya. Sebelumnya ketika saya memelihara ikan ini, itu sebenarnya nggak gosong teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada footage yang saya punya tentang ikan ini ketika saya pelihara, akan saya masukkan ya teman-teman di sini. Nah, dia tetap akan gosong teman-teman, walaupun backgroundnya putih atau pasirnya warna hitam, lampunya juga tidak terlalu panas, pokoknya lingkungannya pas, dia tetap bisa akan gosong teman-teman. Penyebabnya itu biasanya mentalnya drop, misalnya kaget atau shock atau gimana, dia pasti akan gosong teman-teman. Biasanya kalau nggak gosong dia akan kayak apa ya, menciut gitu teman-teman. Bukan menciut ya, lebih tepatnya dia
dia bengong jadi di bawah terus. Pertanyaannya, apakah ikan ini akan kembali kepada warna semula? Tentu saja ada kemungkinan seperti itu teman-teman. Keunggulannya dari ikan ini adalah ikan ini cepat besar karena memang dari awal saya jor besar ya. Nah, ikan ini sebenarnya bagus ya teman-teman ya, dari gondrongnya, kemudian juga warna rimnya itu tebal banget teman-teman. Nggak tebal banget sih, tapi lumayan tebal. Walaupun dia gosong, tapi warna rimnya itu cukup bagus dan cukup bertahan teman-teman. Ini birunya juga banyak ya, birunya cukup mentereng. Sayangnya memang dotnya ini agak kecil dan ketutup dengan warna gosong. Ya, kita lihat perkembangannya. Mungkin kakak saya bisa lebih progres lagi sampai ikan ini lebih bagus dan kembali ke performa sebelumnya. Oke, gitu aja teman-teman. Kita next ke ikan selanjutnya. Oke teman-teman, akhirnya kita beralih kepada ikan cana maru yellow sentarum. Ini adalah jenis cana yang mana ya masuknya kepada giant cana ya teman-teman. Jadi size maksimalnya itu bisa sampai 80 cm menurut sumber literasi ya teman-teman ya. Mungkin juga ada yang memelihara lebih dari itu dan sebaliknya ada yang memelihara kurang dari itu. Karena ya teman-teman, seperti teman-teman tahu ya, ada beberapa memang yang keepers itu memelihara atau mensengajakan supaya ikannya nggak gampang besar, seperti dipuasakan kemudian ditaruh di wadah yang kecil. Ya itu seperti menyiksa ikan sih sebenarnya ya, karena ikan ini mostly adalah tangkapan alam teman-teman. Belum banyak yang bisa untuk breeding ikan cana maru. Ada beberapa di Indonesia tapi masih sedikit. Nah, balik lagi kepada topik, yaitu ikan cana maru punya kakak saya ini. Ini dia bilang sih cana maru yellow sentarum ya teman-teman ya. Saya nggak begitu mengerti ya tentang perbedaan dasar dari ikan cana maru yellow, karena ada banyak lokalitinya teman-teman, seperti cana yellow Riau, kemudian yellow Jambi, dan ini yellow sentarum. Itu berdasarkan lokalitinya dan memang ada perbedaan-perbedaan mendasar sebenarnya yang bisa membedakan ikan-ikan tersebut. Ya, saya kurang paham lah teman-teman. Tapi mari kita fokus kepada ikan ini dan kepada statement kakak saya atau pengakuan kakak saya bahwa ikan ini adalah cana yellow maru sentarum teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat ya, cana ini sudah size-nya masuk kepada 30 cm. Memang ketika saya perkirakan memang ini sekitaran 30-an ya teman-teman ya. Artinya sudah masuk kelas junior kalau di kontes ya. Kalau nggak salah sih iya ya. Kalau saya salah coba minta tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Karena memang ini cananya dipelihara sebenarnya sudah agak gede ya. Mungkin size 20-an kayaknya deh. Ini saya ada footage saat ikan cana maru yellow sentarum ini pertama kali datang kepada kakak saya ya. Warnanya memang masih agak sedikit pudar, masih agak pudar, dan size-nya itu masih belum segemuk yang sekarang deh teman-teman ya. Dan bunganya pun belum begitu keluar dan belum begitu pekat ya, belum begitu apa ya namanya, mateng istilahnya. Mungkin masih agak-agak samar. Nah, tapi sekarang kalian bisa lihat ya perkembangan dari ikan cana maru yellow sentarum ini. Ya, dari segi warna ini bagus teman-teman, barnya tebel, bunganya juga bagus, artinya bunganya sudah matang teman-teman ya. Itu seperti bersinar-sinar warnanya. Kemudian juga warna kuningnya cukup pekat ya. Kalau misalnya ini di background hitam dan kemudian diketapangin, mungkin dia akan lebih bagus lagi teman-teman ya. Tapi ya kita di sini aja udah dimanjakan dengan warnanya yang pekat dan bunganya yang tajam ya teman-teman ya. Kemudian juga barnya tebel banget teman-teman, dan ikan ini nggak gosong. Ini sudah bagus karena memang airnya kita bisa lihat sangat matang teman-teman. Artinya mature, sangat mature teman-teman. Artinya memang dari segi pH dan segala macam itu sudah stabil dan sudah membuat ikan nyaman tanpa harus diberikan zat-zat lain seperti ketapang atau triple backwater. Ya, dari situ mari kita lihat kepada filtrasi dari yang kakak saya pakai. Di sini dia menggunakan seperti jenis terumbu karang ya, terumbu karang gitu. Kemudian di bawah ini, di bawah styrofoam ini ada biofoam teman-teman. Cuman itu aja sih sebenarnya, tapi airnya cukup bagus. Ya, sebenarnya ya memang tidak memerlukan filter yang, maksudnya filtrasi yang mahal-mahal yang seperti sekarang ini, asal kita tahu parameter airnya. Ya, memang air di kediaman saya
ini di tempat tinggal saya, di kampungan saya ini cukup bagus teman-teman. Artinya cukup untuk bisa memelihara ikan tanpa harus terlalu diobati atau diproses kembali, karena memang airnya sudah bagus. Ini kami menggunakan air sumur ya teman-teman ya, air tanah. Jadi memang ini airnya dari air dasarnya pun sudah bagus, jadi tidak memerlukan terlalu banyak filtrasi gitu teman-teman. Balik lagi ya, air itu kita juga harus tahu nih pH-nya berapa, TDS-nya juga berapa, dan ikannya ini perlunya berapa gitu. Jadi tiap ikan itu kadang memerlukan parameter air yang berbeda-beda tiap jenis ikannya, karena memang karakternya beda-beda. Seperti kalian tahu ya, ada ikan yang biasa di air dingin, ada ikan yang biasa di air hangat. Seperti cana maru ya memang banyak dibutuhkan dia di air hangat, dan kemudian juga ada cana stewarti yang biasa ditemukan di perairan dataran tinggi ya. Jadi airnya agak lebih dingin, nggak dingin banget tapi agak dingin, nggak panas lah istilahnya seperti itu teman-teman. Makanya memang kita harus mengerti ya dari parameter si airnya gitu teman-teman. Oke guys, kira-kira gitu aja reviewnya dari ikan-ikan tadi ya. Ada cana stewarti dan cana maru yellow sentarum. Kira-kira kualitasnya gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman punya saran atau gimana supaya cananya bisa lebih maksimal lagi kualitasnya dari segi warna, segi mental dan lain-lain? Kalian bisa komen aja di bawah, karena kita biar sama-sama belajar nih teman-teman ya. Kalau saya sih favoritnya dari kedua ini tentu saja ini ya, cana maru yellow sentarum, karena saya belum punya teman-teman. Saya belum pernah melihara maru jenis yellow ya, yellow sentarum, walaupun udah banyak banget sih teman-teman nih. Sorry banget nih ya buat penghobisnya, tapi menurut saya yellow maru, yellow sentarum itu udah banyak banget yang melihara teman-teman, yang untuk jenis maru ya, untuk jenis cana maru ya. Karena ini banyak banget teman-teman saya temuin yang babynya maupun yang size jumbonya, walaupun yang size jumbonya sekarang udah jarang ya, karena mungkin meliharanya juga perlu tank yang lebih gede gitu kan. Karena cana maru ini kan masuknya ke giant cana ya, yang bisa sampai 80 cm, bahkan ada yang sampai 1 meter, itu cana striata kalau nggak salah. Ini bagus banget teman-teman kalau menurut saya. Kalau cana stewarti saya mungkin karena memang butuh adaptasi ya dari tempat lamanya. Di saya itu kan karena backgroundnya warna putih ya cana stewartinya, terus pakai dasar atau substrat warna hitam, jadi dia warnanya agak pucat tapi warna dotnya itu keluar teman-teman. Dotnya itu keluar kelihatan banget gitu, jelas. Dan kalau di sini ini udah pakai background hitam, ini juga pakai pasir malang hitam, substrat hitam. Nah ini bikin ikannya kelihatannya agak gosong teman-teman. Tapi kita biasa lihat kalau memang tadi saya bilang bahwa rimnya itu bagus banget teman-teman. Rimnya memang tebal karena ini memang jenisnya karbialong ya. Seperti yang video sebelumnya saya bilang, kalau cana stewarti karbialong itu ciri-cirinya memang salah satunya adalah rimnya yang lebih tebal dibandingkan cana-cana stewarti lainnya seperti arunakal, black galaxy atau himalayan atau karbiola. Itu memang ciri khasnya karbialong tuh kayak gitu teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin memang itu perbedaannya. Seperti cana maru yellow sentarum dan cana maru yellow Riau atau yellow Jambi ya, yang mana memang beda gitu teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin faktor lingkungannya yang bikin mereka beda atau gimana, atau genetiknya atau kayak gimana, saya juga belum paham. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Oke, gitu aja teman-teman, sekian dari reviewnya ikan ini. Kalau teman-teman punya saran atau gimana caranya supaya cana ini bisa lebih maksimal lagi, kalian bisa komen aja di bawah. Kita masing-masing, kita sharing masing-masing ya. Ini mungkin nextnya juga saya bakal punya cana yang lebih gede, yang kayak gini nih, gede nih. Cana red maru saya kan itu bisa saya gedein. Jadi gini teman-teman, saya lebih suka untuk melihara ikan dari size kecil. Supaya apa? Supaya saya tahu nih prosesnya gimana, saya tahu progresnya gimana dari kecil tuh dia harus makan apa, kemudian kita udah tahu dia makan apa yang dia konsumsi, air yang dia biasa tuh kayak gimana dari kecil. Jadi begitu gede tuh kayak seakan kita kenal gitu, walaupun kualitasnya dari awal bukan kualitas yang wah atau genetik yang wah, tapi kalau kita pelihara dengan maksimal, siapa tahu bisa jadi hasil yang maksimal juga teman-teman. Oke, gitu aja video kali ini. Nextnya kita juga pengen lebih sharing lagi tentang ikan-ikan cana juga ya begitu aja teman-teman. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.